Dir Bapak Mahendra Siregar, Kepala OJK beserta jajarannya, segera bubarkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia sudah tidak tahan lagi dengan yang namanya pinjol-pinjol ini. Ya, jangan sampai chaos, ya kan? Nanti kalau sudah chaos, tetap saja yang tercoreng namanya OJK. Ya kan? Karena OJK yang mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar di Indonesia. Minimal ya ada statement dari OJK bahwa utang galba itu adalah tanggung jawab dari OJK. Resminya mana gitu. Jangan implisit-implisit gitu kan. Ada asuransinya. Memang ada asuransinya begitu. Tapi kita butuh statement dari OJK bahwa minimal utang-utang pinjol masyarakat Indonesia ini ditanggung semuanya oleh OJK. Ya, minimal seperti itu. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa bilang seperti itu, sudah bubarkan saja. Siapa yang setuju bubarkan pinjol-pinjol di Indonesia ini? Ya. Nah, jadi ya pada bulan Maret lalu ya kan OJK ini telah merilis aturan gitu ya. Di mana aturan ini ya Anda bisa nilai sendiri gitu ya. Anda bisa nilai sendiri apakah aturan ini pro ke rakyat atau tidak gitu ya. Langsung saja kita bahas yuk. Oke, di sini diterbitkan tanggal 29 Maret 2025 jam 4 ya. Kemarin diterbitkannya. Di sini judulnya aturan baru pinjol, ini syarat debt collector boleh tagih nasabah. Oke, langsung saja kita baca. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengizinkan jasa penagihan kredit atau debt collector dengan mematuhi sejumlah rambu-rambu. Aturan ini telah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI. Nah, jadi OJK itu mengizinkan jasa penagihan kredit atau debt collector itu, tapi harus mematuhi sejumlah rambu-rambu, ya kan. Nah, pada kenyataannya debt collector itu ada, ya kan, tapi tidak pernah mematuhi rambu-rambu. Setuju? Betul, sangat setuju sekali. Kita sudah lapor ke OJK begini, tapi tidak ada tanggapannya, tidak ada action yang berarti untuk meredakan hal tersebut, gitu ya. Maka dari itu, kalau menurut saya, ya, kalau menurut Raja Galbaisme, ya kan, ya sudah kita galbaikan saja, itu sudah auto lunas. Ya, kenapa? Karena ketika debt collector itu diadakan dan harus mematuhi sejumlah rambu-rambu atau aturan, namun kenyataan di lapangannya tidak, maka perusahaan-perusahaan penagihan ini sudah melanggar aturan OJK yang mana, yang artinya perusahaan tersebut adalah perusahaan ilegal. Ya, misal Anda bekerja di perusahaan A gitu kan, Anda masuk jam 9 tapi Anda masuk jam 11, nggak boleh kan ya. Lalu misalkan Anda gajian tanggal 25 tapi Anda mintanya gajian tanggal 20, ya kan? Ini Anda karyawan legal kantor A apa karyawan legal sebagian mana ini ya? Anda bukan karyawan sini kalau caranya seperti itu. Nah, sama saja juga dengan dipinjol. Kalau debt collector ini tidak mematuhi rambu-rambu atau peraturan, maka itu sudah menjadi perusahaan yang ilegal dan tidak perlu dibayar sama sekali. Oke, selanjutnya. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, PVML OJK Agusman, mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Nah, kata Bapak Agusman dari OJK, ya, itu nagihnya dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Ya kan? Berarti kalau DC pinjol atau pinjol yang menagih, mengancam, ya, ada intimidasi dan hal-hal negatif lainnya, maka segera galbaikan selama-lamanya, tidak perlu dibayar lagi karena pinjol itu adalah pinjol ilegal. Ya guys ya, tidak mematuhi aturan OJK. Ya kan? Ibaratnya OJK dihina. Masa DC pinjol berani menghina OJK? Berani nggak menurut Anda? Coba berikan video ini kepada DC pinjol. DC pinjol berani nggak menghina OJK? Ya kan? Kalau tidak berani menghina OJK, maka mereka itu tidak akan menggunakan ancaman dalam penagihannya, tidak akan menggunakan intimidasi, ya kan? Nah, berarti kalau yang menggunakan ancaman atau intimidasi itu adalah pinjol ilegal, berarti tidak usah dibayar lagi, digalbaikan selamanya, gitu ya. Iya dong. Kalau misalkan udah ada aturannya tapi tidak mau ikut aturan, berarti menghina OJK. Waduh, kurang ajar juga pinjol nih. Ya kan, kurang ajar juga nih DC pinjol nih. Ya kan, masa menghina pemerintah? Itu OJK itu badan pemerintah, ya, tapi tidak nurut dengan pemerintah.
Waduh, saya terlalu lama ya gitu yang gitunya ya kan. Ya, iya, karena memang seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20 waktu setempat. Nah, kalau yang nagih, Anda perhatikan, yang nagih di atas 20 lewat 01, Anda perhatikan pinjolnya, dan kalau masih menagih, maka jangan pernah dibayar sama sekali karena itu pinjol ilegal. Oke, selanjutnya, aturan baru pinjol. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024. Kok 2024, 2025 gitu kan? Ini artikelnya tahun 2025 gitu kan ya. Oke. Nah, yang pertama adalah penurunan bunga dan biaya lain gitu ya. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi. Oh gitu. Jadi bunganya diturunkan, ya kita nggak usah bahas bunga ya, sudah galbay gitu kan, ngapain bahas bunga gitu, aduh bunganya sama dendanya nambah nggak nih, ngapain pikirin, ya kan, Anda sudah galbay, masa masih mikirin bunga dan denda saja, Anda mau apa, mau bayar, gitu kan, itu lihat ada orang yang bunuh diri karena pinjol, ya sudah stop, sudahi pinjol Anda itu, oke, selanjutnya, denda keterlambatan, nah ini tidak relevan juga di channel Raja Galbay, karena kita tidak pernah membahas denda, ya, karena kita itu fokusnya galbay, gitu. Galbay menyelamatkan diri sendiri daripada mikirin denda setiap hari. Waduh, saya utang 10 juta di pinjol A, nanti akan jadi 20 juta. Di pinjol B saya utangnya 15 juta, nanti bakal jadi 30 juta. Terus saja. Ya kan, stres, ya kan, nanti berbuat yang tidak-tidak, ya kan, seperti itu, ya. Udah, kalau di channel Raja Galbay tidak perlu mikirin bunga, ya kan, denda. Ya, paham Raja Galbayisme itu adalah menyelamatkan diri Anda dengan cara stop semua pembayaran dan benahi hidup Anda. Sangat simpel sekali. Oke? Nah, selanjutnya nomor 3. Tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Nah, ini hati-hati bagi orang yang masih rawat pinjol, yang masih menjadi budak. Ya, budak pinjol. Punya 5 pinjol masih dirawat, ternyata nanti tidak bisa pinjam-pinjam lagi. Jadi seperti gacha sistemnya. Misalkan Anda punya 10 pinjol. Si Kredivo, Aku Laku ini yang memberikan limit tinggi. Nah, Anda lunasin semua 10-10-nya gitu. Ternyata yang masih bisa pinjam itu pinjol-pinjol yang memberikan limit yang rendah, 500, 700 gitu kan. Nah, itu tuh ya awal cikal bakal ngejualin apapun tuh. Jangan pernah lagi pinjam-pinjam ke pinjol. Ya, jangan juga rawat-rawat di pinjol. Oke. Nomor 4, penagihan hanya sampai jam 8 malam. Tadi sudah ya. Jadi kalau 20 lewat 1 milidetik ya, itu jangan dibayar lagi karena mereka sudah menghina OJK. Kalau sudah menghina OJK berarti itu adalah pinjol ilegal. Oke, nomor 5, memperkuat aturan penagihan ya. Nah, ini adalah tidak boleh tadi ya unsur sara, intimidasi dan lain-lain gitu kan. Tadi ya sudah kita bahas bahwa kalau DC pinjol ada yang intimidasi dan hal negatif lainnya, maka pinjol tersebut sudah menghina aturan dari OJK. Berarti pinjol itu adalah pinjol ilegal dan tidak perlu dibayar lagi. Oke, nomor 6, kontak darurat bukan buat menagih. Di sini kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih, gitu ya. Nah, kalau sampai kondar Anda dihubungi, kondar, telepon kantor sampai ditagih, maka jangan pernah bayar lagi. Itu sudah auto lunas karena sudah ada aturannya. Ya kan? Ini aturannya loh. Ya nggak main-main, ini aturan. Ya kan? Anda mau mengkhianati aturan, kita ini harus ketat ya dalam mematuhi aturan. Oke, selanjutnya yang nomor 7 yang paling enak adalah pinjol wajib asuransi. Alhamdulillah ya besok lebaran dan pinjol-pinjol kita ini auto lunas. Gitu ya. Kita baca dulu sebentar. Penyelenggara P2P lending ya, atau pinjol wajib memberikan fasilitas mitigasi resiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ya, pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi semua pinjol itu wajib ya, wajib mengasuransikan hutang Anda yang nantinya kalau Anda galbay bisa diasuransikan dan auto lunas. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ya tahun 2025 ini galbay pinjol makin enak ya, tidak seperti di tahun-tahun saya gitu ya. Aduh ya ini pemerintah ngelindungin saya enggak ini ya kan. Kalau sekarang mah ya itu ya kata OJK-nya
gitu. Kata OJK-nya harus wajib memberikan fasilitasi mitigasi resiko pakai perusahaan asuransi. Waduh, ya enak sekali tuh. Ya kan kalau saya aduh bingung ini mau cerita ke siapa, ya kan? Nggak tahu. Tapi kalau sekarang ini sudah ada aturan nomor 7. 7 aturan gitu ya. 7 aturan ini sangat-sangat ramah untuk nasabahnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada DC yang nagih-nagih, ya sudah jangan diladenin gitu kan ya. Nagihnya kasar apa nggak usah diladenin gitu kan, karena itu sudah ilegal gitu kan. 7 aturan dari OJK ini wajib diterapkan gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.